nyipta lagu ya Saman dari tahun 2005. Iya. Dipublish di umum di tahun 2006. 6. Jadi cerita ini acara Bung? Awalnya lagu itu diciptakan untuk pertunjukan teater. Ya. Jadi aku sebenarnya basic kesenian aku itu teater. Dari tahun 80 aku sudah berteater. Nah kemudian seringlah di dalam pertunjukan teater yang kami garap untuk pertunjukan teater, aku sering menciptakan lagu untuk pertunjukan teater. Nah lagu Ya Saman ini juga waktu itu dia kubuat awalnya kuciptakan untuk pertunjukan teater waktu itu untuk festival Sriwijaya tahun 2005. Ya. Nah kemudian setelah lagu ini tercipta, ternyata ketika selesai pertunjukan teater itu banyak apresiasi dari kawan-kawan seniman bahwa lagu ini cukup enak, cukup baik untuk ini. Nah kemudian ketika tahun 2006 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palembang khususnya waktu itu nak memproduksi lagu-lagu kompilasi, album kompilasi lagu-lagu daerah. Nah, itu. Nah di situ kebetulan aku juga waktu itu duduk sebagai pengurus Dewan Kesenian Palembang waktu zaman itu tahun 2006. Kemudian dimasukkanlah lagu Ya Saman ini untuk direkam dalam album kompilasi itu, kompilasi lagu-lagu daerah Sumatera Selatan, Palembang khususnya dan Sumatera Selatan. Masuklah lagu Ya Saman ini, dan setelah dipublish ternyata lagu Ya Saman ini paling mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Langsung dia naik, mengalahkan lagu-lagu lainnya dalam album kompilasi itu, dan alhamdulillah sejak itu sampai sekarang lagu Ya Saman ini bisa diterima masyarakat dengan baik, dan kalau rating istilahnya tertinggi sekarang ya. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa pihak misalnya digunakan untuk kampanye pilkada, kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan pemerintah tentang COVID dan lain sebagainya. Beberapa kali lagu Ya Saman ini digunakan untuk kegiatan tersebut itu. Ya. Jadi misalnya ada musisi-musisi cover nih pengen cover ini lagu, izin dulu sama harusnya kayak itu sebagai etika ya. Sebagai etikanya kesenian kepada teman kawan-kawan seluruhnya, para pegiat kesenian, aktivis seniman yang aktif di memproduksi karya-karya, untuk saling menghargai itu ya seharusnya lah, selayaknya, wajib gitu, paling tidak meminta izin untuk cover dan lain sebagainya. Karena hal itulah yang akan menjadikan nilai apresiasi, penghargaan kepada diri aku juga yang sebagai pencipta lagu Ya Saman ini, untuk saling menghargai, paling tidak seperti itu kan. Terlepas dari salary yang lainnya, itu pacak dibicarakan secara kekeluargaan, secara baik-baik gitu kan. Kalau ada untung apa salahnya kan berbagi kan. Pada sudah makai istilah karyawan, untung nak itu dah. Itu pun tidak hal yang mengikat, terutama kalau memang kegiatan itu sifatnya biasa-biasa, di cover untuk kegiatan biasa, tidak jadi masalah gitu. Kayak misalnya kafe umum misalnya main nyanyi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, karena itu kan repot. Padahal cuma nyanyi lagu Ya Saman harus tahu aku lagi di Jakarta dan lain sebagainya kan. Iya. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi untuk kegiatan misalnya menjadi materi konten sampai di cover untuk itu kan kegiatan komersil sebenarnya yang menghasilkan berapapun itu. Paling tidak ya untuk menghargai itu ya harus izin lah sama aku itu. Karena ada beberapa konten yang kujingo sangat luas sekali dan sangat banyak sekali yang tanpa meminta perizinan, dan yang sangat miris lagi di konten-konten itu tidak mencantumkan sama sekali nama sebagai penciptanya. Sudah tidak minta izin, tidak cantum nama. Nah kira-kira apa lagi yang kalau tidak boleh kita sebut itu tidak beretika ya, dalam berkesenian. Nah itu ya yang aku harapkan sebenarnya. Kayak tadi kita jingok dari digital sudah diupload uang, itu tidak tahu namanya siapa ya. Tadi ada upload di Jokes kayak gitu tapi cuman tidak mencantumkan nama tapi cuman
Iya. komposernya dibuat nama dia. Iya, malah mengklaim dialah komposernya. Nah ini pada saudara yang kalau nggak salah Azrul apa tadi? Iya. Azrul itu. Siapa tadi lupa. Iya. Ayo, Anjrul Ma'ruf tadi Nah, Azrul Ma'ruf, pada kesempatan ini aku sampaikan kepada saudara Azrul Ma'ruf ya. Anjul. Iya, Andi Jul iya. Ma'ruf. Nah, Anda sudah melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual aku karena Anda menggunakan lagu Ya Saman ini, Anda kemudian melakukan kegiatan menjadikan konten ini untuk mencapai keuntungan tanpa izin aku, bahkan Anda mengklaim Anda sebagai komposer. Itu sangat salah besar dan pada kesempatan yang lain mungkin saya akan melakukan tindakan hukum terhadap saudara. Iya. Ya, tolong diingat itu. Dan juga kepada pihak-pihak lain, semua kegiatan berkesenian itu ini hak cipta, hak atas kekayaan intelektual itu begitu dia lahir sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi supaya jangan sampai hal ini menjadi hal yang tidak enak di antara kita sesama musisi, sesama seniman, mari kita saling menghargai. Apalagi mengklaim ya, itu sangat fatal. Andi Jul Ma'ruf itu sangat fatal karena komposer itu disebutnya diri dia gitu. Padahal mengkompos karya itu sangat luar biasa. Ya, sangat susah dan ini. Tapi Anda mengklaim itu. Ini sangat melanggar hukum yang Anda sudah melanggar hukum. Karena itu pada kesempatan podcast ini alhamdulillah pada Boni, terima kasih sudah menunjukkan kesempatan ini. Pada kesempatan ini aku sampaikan hal ini juga kepada rekan-rekan yang lain. Paling tidak izinlah gitu pada aku sebagai pemilik hak kekayaan intelektual, hak cipta atas lagu Ya Saman itu. Ya, karena aku punya sertifikat aslinya yang bisa aku gunakan untuk kasus-kasus hukum. Karena sertifikat lagu Ya Saman ini dikeluarkan oleh Direktorat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM dari Jakarta. Sayang saat ini tidak ada kubawa sertifikatnya. Ya. Kalau bisa kalau kubawa mungkin akan kutunjukkan bahwa ini asli lagu karya ini. Nah, itu kira-kira Boni. Jadi setelah 2006 nih Om ya, proses untuk naik lagu itu cukup cepat dong menurut Om? Ya bergulir. Kalau dulu kan belum begitu media-media medsos ini kan belum banyak. YouTube juga belum begitu aktif betul. Tapi dia langsung bergulir di tengah masyarakat karena lagu ini dicetak dalam berapa ribu kopi waktu itu CD, dalam bentuk CD. Dia dari ke masyarakat. Nah disitulah dia mulai naik pelan-pelan. Dari seluruh album, seluruh lagu di dalam album kompilasi lagu daerah ini, Ya Saman paling naik terus dan sampai sekarang. Berapa lagu kalau tahu dalam kompilasi kemarin? 10 lagu. Itu siapa kalau boleh tahu? Yang salah satu yang yang ngetok lah di Palembang apa? Pokoknya lagu-lagu daerah yang ada yang sudah ngetop, tapi juga beberapa lagu daerah lain yang juga baru. Iya, baru juga. Masuk lah masuk kompilasi itu, ya, ada beberapa rekan kita musisi-musisi Palembang di dalam album kompilasi itu. Ya. Setelah itu Om juga udah tahu bahwa lagu Ya Saman tuh bisa naik. Lagu wajib lagu era misalnya lagu Ya Saman alhamdulillah tanpa perencanaan, jadi aku cuman berbuat, kemudian lagu ini digarap dengan baik, dengan profesional ketika masuk rekaman. Nah akhirnya dia naik pelan-pelan dan aku tidak memprediksi atau tidak punya target khusus ketika membuat lagu ini, berkarya gitu. Karena selain lagu Ya Saman ini ada puluhan lagu yang sudah aku buat, cuman yang alhamdulillah lagu Ya Saman ini yang bisa diterima masyarakat. Ya karena rezekinya. Bagi aku itu Tuhan yang ngatur segala itu kan. Kita cuma berkarya. Jadi untuk seniman jangan takut, berkarya terus. Biarlah Tuhan yang ngatur rezeki. Karena setiap karya itu Tuhan lah yang ngatur rezekinya, karya-karya itu. Kemarin rekamnya di mana kalau boleh tahu? Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kemudian salah satu musisi profesional yang mengisi biola untuk lagu itu Hendri Lamiri. Iya. Jadi seluruhnya di aranjernya M.I. Pul salah, musisi Palembang ya. Komposisi dasarnya yang secara keseluruhan.
Tapi kemudian recordingnya di Jakarta. Vokal kalau Umi Iya. dipublish. Jadi sudah ada cerita dikit ya Saman sejarahnya. Jadi tidak mudah ya untuk membuat sebuah lagu itu komposisi macam. Berapa lama prosesnya? Proses untuk rekaman itu bulanan lah, sekitar 2-3 bulan kali. 2-3 bulan. Karena itu ada beberapa lagu kan waktu itu. Iya. Nah, seluruh lagu itu waktu itu alhamdulillah dulu direkam memang di Jakarta di album kompilasi itu. Termasuk waktu itu ada lagu Palembang juga yang dibawakan Victor Kota Barat kan di album itu. Itu. Jadi nah jadi balik lagi yang untuk yang cover yang mungkin repot ya mau izinnya mencantumkan nama penciptanya tidak apa-apa, tapi cuma kalau untuk yang komersil kayak di stasiun TV kan misalnya acara besar kayak event perlu izin langsung lah karena penciptanya alhamdulillah sampai sehat walafiat alhamdulillah. Tapi kita juga aku juga tidak nyangka juga baca main ke studio gitu nih yang juga alhamdulillah ketemu sama ngobrol langsung sama Kamsul. Jadi sudah cerita masalah dia. Tadi juga terkejut juga Nino ada lagu dia versi yang sebenarnya asli diupload oleh Wong. Jadi untuk musisi-musisi entah itu dari Palembang yang dari luar juga sebaiknya izin dulu lah, izin dulu pencipta. Untuk berikutnya ada rencana mengeluarkan lagu Palembang lagi tidak? Sebenarnya kalau berkarya itu terus ya. Jadi rutin aku berkarya buat lagu-lagu. Cuman memang untuk publishnya itu kan karena kan tidak gampang. Iya. Cak Boni studio ada enak gratisan. Iya, karena kita jual jasa. Iya jelas itu. Kita harus fair kan. Mari aku ke studio, Bon tolong ini, dakati apa tidak bisa itu. Zaman sekarang semua itu. Nah ini kan perlu pertimbangan, jadi kesiapan modal juga harus disiapkan memang. Walaupun gua tinggal kerjasama yang baik, secara terbuka. Nah ini yang harus kita saling mengisi, saling menghargai gitu. Beberapa pun itu nilai yang akan kita sepakati, yang penting kita terbuka gitu. Jadi aku tetap berkarya, tapi kemudian memang untuk publish ke masyarakat secara luas lewat media-media lain sebagainya itu kan perlu pertimbangan yang ini artinya persiapan maksudnya persiapan dana untuk bikin video klip yang bagus gitu dan lain sebagainya gitu. Ketika karya kita itu diluncurkan ke masyarakat. Saya sebagai seniman aku terus berkarya gitu. Nah ini khusus untuk pesan untuk musisi-musisi Palembang sama musisi luar kalau yang dengar video kita ini apa pesannya Om? Teruslah berkarya, jangan berhenti berkarya. Bagi seniman itu sebenarnya tidak kati masa pensiun kecuali mati gitu. Itu teruslah berkarya dan jangan terlalu mentargetkan karya kita ini harus diterima masyarakat atau harus gimana. Biarkan dia mengalir, biarkan masyarakat yang menilai kalau misal karya itu bisa diterima oleh masyarakat maka dia otomatis akan naik. Dan pasti yang terakhir itu yang paling utama adalah sebuah karya atau apapun yang kita lakukan itu ada yang menentukan, Tuhannya yang mengatur rezeki bahwa karya ini akan menghasilkan rezeki dan sebagainya. Tapi sebagai seniman terus berkarya. Kemudian dalam berkarya ini hargailah karya-karya seniman yang lain. Misalnya dengan tidak mencaplok begitu baik, menjadi plagiator ngembek lagu-lagu wong comot sani nah, itu karya yang tidak baik. Berkaryalah secara jujur apa yang kita miliki. Jadikan karya-karya orang lain itu bukan untuk kita tiru untuk secara mutlak memiliki karya, tapi jadikan dia bahan untuk belajar. Oh karya ini bagus. Di mana kebagusannya? Nah dari karya itu kita cuma memetik ilham, mengilhami kita untuk berkarya bahwa kita juga bisa berkarya dan menghargai karya orang lain. Itu luar biasa Om ya. Ya, alhamdulillah. Jadi benar lah. Nah azan Om. Jadi kalau misalnya nak izin itu ngomong dulu Om ya. Mau pasti. Jadi kalau kata misalnya Kamsul ini kalau nak mau ilham kesamaan
Ya kalau memang untuk hal-hal komersil ya, misalnya untuk itu ya sebaiknya izin dulu. Tapi kalau misalnya bawa di kafe ya ala repotnya Om, langsung gue nyanyi gitu. Tapi lagi manggung sekali-sekali yang sifatnya tidak komersil, kecuali panggung besar, soalnya eventnya memang event besar, event nasional, seperti yang pernah dibawa Armada. Nah, itu kan panitia juga tidak izin. Sayang sekali gitu acara besar itu. Tapi walaupun memang di video klipnya kejengok nama aku ada gitu. Tapi kan karena itu kegiatan yang menyangkut kegiatan komersil kan, dananya sebesar itu, masa apa izin tidak langsung macam kan? Tiba-tiba langsung dibawa terlalu naif gitu, sangat tidak menghargai sama sekali. Iya. Maksud dari Kamus ini ya benar kita menghargai sebagai pencipta lagu. Alhamdulillah ya Kamus juga ya ada, tapi ya kayak komen boleh nama kayak foto mereka. Jadi dari tahun 2006 sampai 2023 ini alhamdulillah menurut Om pribadi lagu itu untuk menghasilkan dari itu pribadi. Ya, alhamdulillah sebagai seniman aku merasa bahagia, senang dan bersyukur sama Allah lagu salah satu karyaku bisa meninggalkan jejak yang bagus gitu kan, dan diterima masyarakat. Itu sangat bersyukur. Dan memang secara keuntungan atau hasil yang didapat dari itu bukan tidak katik sama sekali. Ada misalnya ketika digunakan untuk pilkada dan kegiatan besar misalnya, itu ada beberapa yang memang menghargai dalam bentuk salary kan. Ada nilai sampai 10 juta, 15 juta dan lain-lain. Pernah aku rasakan hal seperti itu. Jadi untuk musisi jangan takut bekerja. Siapa tahu ngasil ke Iya betul. Jadi entah itu juwong jelek ya, yang penting berkarya terus berkarya terus. Dan jangan kita terlalu bertarget harus begini. Biarkan dia mengalir sebagai karya kita, sambil kita berbenah diri kan. Kita koreksi, kita minta pendapat sama kawan-kawan lain, mana karya ini. Nah, kemudian kita terus berbenah dan terus lahirkan karya-karya. Kita tidak tahu di antara karya itu yang mana yang diinjak Allah rezeki yang berlebih gitu. Karena kadang-kadang kita nyengok cuma sekedar main gitar, tahu-tahu meledak kan. Iya kan? Kan sekarang ada media direkam di upload di sosial media, langsung meledak. Iya Pak. Nah, dan menghasilkan. Nah, kita tidak tahu, dan karena itu berkaitan dengan rezeki yang diturunkan Allah untuk karya itu kan. Karena itu ya terus berkarya, jangan sampai jangan sampai stop. Kalau memang kita sebagai uang yang terjun sebagai seniman untuk terus berkarya, teruslah berkarya gitu. Boleh lah aku gabung kita gabung ke apa namanya, ke seni dewan kesenian Palembang. Palembang ada kawan-kawan kita di situ. Nah, kalau gue udah sebagai supervisor di rumah budaya Palembangnya, yang beda pendiri, beda. Jadi kegiatannya beda. Kalau dalam kesenian kan menaungi seluruh seniman sebenarnya di Dewan Kesenian Palembang. Banyak kawan-kawan seniman itu. Tapi secara pribadi aku punya kegiatan dewek di rumah budaya Palembangnian itu yang aku termasuk salah satu pendirinya dan juga penggagasnya juga sebagai supervisornya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Tidak cuma musik, ada tari, ada teater, ada kegiatan kesenian yang lain yang kami olah di rumah budaya Palembangnian. Masuklah tadi olah vokal juga ada Om. Ada vokal, ada musik lah jadi untuk musik jangan takut, kita mengekspresikan, mengekspresikan. Kan sudah banyak studio, termasuk studio aku kalau nak rekaman kan bisa. Betul. Kawan-kawan yang nak rekaman, salah satu studio yang cukup baik di Kota Palembang ini Grafi Studio. Miliknya ini ownernya Boni Dartiko. Jangan ragu-ragu, ada karya-karya silakan kita rekam untuk recording, kemudian untuk kita publish dan lain sebagainya lewat kerjasama dengan studio ini. Ya sudah, itu aja mungkin Om enggak yang panjangnya ini aja. Iya. Aduh, itu lanjut part 2 ya. Ya sudah.
Makasih kawan-kawan sudah Ya. nengok video ini sampai full ya. Ya. Jadi inti dari percakapan sama kita nih, Kamsul nih, ya terus berkarya. Ya. Jangan lupa kalau ada karya yang tahu kita penciptanya, izin dulu. Iya, betul. Tahu. Entah misalnya itu, kita kan banyak sekarang Iya. Google searching deh, pencipta lagu A misalnya, Iya, iya. pencipta lagu B, Iya. otomatis lah muncul galau. Iya, iya. Jadi misalnya ada wong pengen izin misalnya sama nah, hubungi di mana Silakan di Instagram ada, di YouTube ada, medsosnya. Kemudian Medsos. di Facebook juga, iya. aku juga punya Facebook, Hmm. ada beberapa Facebook ada juga. aktif Nah, terus silakan. Om Aktif, ya, ya. aktif. Jadi langsung hubungi Iya. ke Om Kamsul misalnya Iya, untuk acara-acara apa yang Iya, besar-besar. iya. Tapi cuma kalau misalnya bawa ke kafe ya sudah cukup. Iya. Bawa nggak usah Iya. izin lagi Om Ya. Ya, nah itu dari kita. Makasih Om, banyak Ya, Om. sama-sama, Mas. Om. Ya. Makasih banyak Om waktunya. Ya. Izin dulu lagi upload ini video. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.